Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Angelin dari Prodi Sastra jurusan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mereview materi yang pernah saya pelajari selama semester 2, yakni mengenai sastra populer. Saya akan membahas beberapa di antaranya seperti pengertian sastra populer, ciri-ciri sastra populer, dan mengenai salah satu contoh sastra populer yang saya baca. Yang pertama, mari kita bahas apa itu sastra populer. Pengertian sastra populer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sastra populer merupakan karya sastra yang dianggap populer yang baru dikenal pada tahun 1970-an dan lebih cenderung menggunakan bahasa sehari-hari. Sastra populer hanya populer di kalangan tertentu saja. Ini disebabkan karena fungsi sastra populer ialah sebagai hiburan untuk menghibur pembacanya. Hal ini disebabkan karena tema, bahasa, dan juga struktur cerita yang mudah dipahami dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Maka berdasarkan pernyataan tersebut, apakah sastra populer sama dengan sastra serius? Jawabannya tidak. Sastra populer berbeda dengan sastra serius. Sastra serius tidak berfungsi sebagai hiburan, karena karakteristik dari sastra serius ini merupakan suatu karya yang dibuat dengan tujuan untuk ditafsirkan. Dalam lingkup sastra, karya sastra serius dikenal dengan sebutan sastra interpretatif. Para pengarang karya sastra serius mendorong pembaca untuk menafsirkan karya sastra tersebut. Dengan demikian, para pembaca akan mendapatkan wawasan baru terkait hal-hal penting dalam karya sastra dan sangat memungkinkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena karya sastra serius dibuat pengarang untuk merangsang pembaca agar memahami jalan cerita yang dibuat, berbeda dengan karya sastra populer. Karya sastra populer ini dibuat untuk melarikan diri dari kebosanan, rutinitas sehari-hari, atau masalah yang sulit diselesaikan. Karya sastra hiburan bersifat menghibur dan banyak digemari. Karakteristik karya sastra hiburan yaitu penulis hanya merangsang pembaca dengan cara melakukan identifikasi diri untuk ikut merasakan tokoh yang ada di dalam cerita tanpa perlu adanya penafsiran. Contoh, dengan berimajinasi sebagai tokoh yang berparas cantik, memiliki material yang hampir sempurna, dikagumi banyak orang, dan dapat menyelesaikan semua masalah dengan mudah. Lalu, adakah ciri-ciri tersendiri untuk karya sastra populer? Jawabannya sudah pasti ada. Ciri-ciri dari karya sastra populer atau karya sastra modern yakni pada karya puisi, bentuk dan isinya itu bebas. Yang kedua, isi karya berubah sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang ketiga, cerita mengisahkan masyarakat dan didasarkan pada kondisi nyata. Yang keempat, karya berbentuk novel, roman, cerita pendek, dan drama. Dan ciri-ciri yang kelima atau yang terakhir, biasanya karya sastra ini dipengaruhi oleh kesusastraan barat. Lalu, apa saja contoh dari sastra-sastra populer? Pertama, dari puisi populer yakni Hujan Bulan Juni karya Pak Sapardi Djoko Damono. Lalu selanjutnya dari prosa, yakni yang pertama ada Hikayat Hang Tuah, lalu yang kedua ada Kancil Mencuri Timun dan lainnya. Selanjutnya ada contoh sastra populer dari ranah novel yang lumayan banyak sastra populer ini diterbitkan dalam bentuk sebuah novel. Beberapa contoh diantaranya yaitu pertama ada Bumi Manusia karya Pramudia Anantanur, yang kedua ada Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, yang ketiga ada 5 cm karya Doni Dirgantoro dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah memiliki satu contoh novel. Ya, ini merupakan contoh dari salah satu karya sastra populer dalam bentuk novel, yakni berjudul Az-Zamin yang ditulis oleh Sophia Aulia. Di sini saya akan sedikit memberikan sinopsis mengenai buku ini dan mengapa novel ini tergolong ke dalam sastra populer. Singkat cerita, novel ini mengisahkan dua manusia yang dijodohkan oleh orang tuanya. Ceritanya klasik dan pembawaannya ringan. Untuk itu, novel ini tergolong dengan sastra populer karena sesuai dengan minat pembaca yang hanya ingin mencari hiburan, dan juga penjelasan mengenai karakteristik tokoh-tokohnya itu sangat sesuai dengan imajinasi pembaca, seperti tokoh Azam yang digambarkan tampan, berwibawa, lemah lembut, dan juga pengertian. Lalu sosok Jasmine yang digambarkan berparas cantik, lemah lembut juga, dan penurut. Untuk itu, novel ini dikatakan dengan novel yang tergolong dengan sastra populer. Oke, itu dia pembahasan mengenai ulasan materi terkait sastra populer yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.